Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Ibu semuanya, para pensiunan yang kami muliakan dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di channel Pensiun Purbaya, tempat kita berbagi informasi seputar dunia pensiunan, perkembangan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak pensiun, serta berbagai informasi lain yang relevan, penting, dan semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu semuanya. Sebelum kita masuk pada pembahasan utama di kesempatan kali ini, terlebih dahulu izinkan kami menyapa Bapak Ibu dengan penuh rasa hormat dan penuh doa. Semoga Bapak, Ibu, para pensiunan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang berkah, hati yang tenang, rezeki yang cukup, keluarga yang harmonis, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan satu informasi terbaru yang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan, cukup banyak beredar di media sosial, dan tentu saja mengundang perhatian besar dari kalangan pensiunan, terutama yang berkaitan dengan kabar mengenai rapel gaji pensiunan yang disebut-sebut akan cair pada tanggal 20 Maret 2026. Nah, apakah benar informasi tersebut? Apakah memang sudah ada kepastian resmi bagaimana penjelasan dari PT Taspen terkait isu yang sedang ramai ini? Semua itu akan kita bahas secara lengkap pada kesempatan hari ini agar Bapak Ibu tidak salah paham, tidak termakan isu yang belum jelas dasarnya, dan tidak bingung dalam menyikapi informasi yang beredar begitu cepat di berbagai platform media sosial. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan ini secara menyeluruh sampai selesai, supaya Bapak Ibu mendapatkan gambaran yang utuh dan tidak hanya menangkap sepotong-sepotong informasi yang justru bisa menimbulkan kesalahpahaman. Belakangan ini jagat media sosial memang ramai dengan satu kabar yang membuat banyak pensiunan bertanya-tanya. Kabar tersebut menyebutkan bahwa rapel gaji pensiunan akan dicairkan pada tanggal 20 Maret 2026. Tentu saja kabar seperti ini langsung menarik perhatian, apalagi menyangkut hak keuangan para pensiunan yang memang selama ini sangat dinantikan kepastiannya. Bagi banyak pensiunan, informasi seperti ini bukanlah sekedar kabar biasa, melainkan sesuatu yang menyangkut harapan, kebutuhan, dan perencanaan hidup sehari-hari. Maka wajar jika kemudian banyak dari Bapak Ibu yang mulai bertanya, mulai mencari tahu, dan mulai berharap apakah benar rapel tersebut akan cair pada tanggal yang disebutkan. Ada yang mendapatkan informasi itu dari video-video yang beredar, ada yang menerima dari pesan berantai, ada juga yang mendengar dari grup percakapan keluarga, grup pensiunan, atau dari media sosial lain yang menyebutkan hal serupa. Karena itulah kita perlu membahas persoalan ini secara tenang, jernih, dan berdasarkan penjelasan yang jelas agar tidak terjadi simpang siur yang berlebihan. Informasi yang beredar tersebut pada umumnya menyampaikan bahwa akan ada pencairan rapel gaji pensiunan yang ditujukan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri, serta janda dan duda pensiun. Bahkan dalam beberapa penyebaran informasinya disebutkan pula seolah-olah telah ada arahan atau instruksi tertentu terkait pembayaran rapel yang berasal dari penyesuaian pada tahun sebelumnya. Sebagian informasi juga mengaitkannya dengan rapel gaji tahun 2025 yang konon akan dibayarkan pada tahun 2006. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan ekspektasi besar di tengah para pensiunan. Banyak yang mulai berharap bahwa dalam waktu dekat akan ada pencairan langsung ke rekening masing-masing. Ada pula yang mulai memperkirakan berapa besar nominal yang mungkin diterima. Tidak sedikit juga yang mulai menanyakan kepada sesama pensiunan, apakah informasi itu benar, apakah sudah ada bukti resminya, dan apakah pencairan itu otomatis atau perlu proses tertentu. Situasi seperti ini memang mudah sekali terjadi ketika informasi yang tersebar menyangkut hak finansial, apalagi bila disampaikan dengan nada yang meyakinkan. Namun, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam menghadapi kabar seperti ini, kita memang perlu lebih berhati-hati. Mengapa? Karena tidak semua informasi yang beredar luas itu memiliki dasar resmi. Tidak semua yang ramai dibicarakan di media sosial dapat langsung dianggap benar. Kadang-kadang sebuah isu bisa menyebar dengan sangat cepat hanya karena judulnya menarik,
isinya seolah meyakinkan atau karena disampaikan berulang-ulang oleh banyak akun dan banyak orang. Padahal kalau ditelusuri lebih dalam, belum tentu ada dasar hukum yang jelas. Belum tentu ada surat edaran yang resmi dan belum tentu ada pernyataan langsung dari instansi yang berwenang. Karena itu penting sekali bagi kita untuk selalu membedakan antara informasi yang viral dengan informasi yang valid. Viral belum tentu benar, sedangkan yang benar justru biasanya harus diuji dari sumber resminya. Sebelum kita masuk lebih jauh pada klarifikasi resminya, ada baiknya kita pahami dulu secara sederhana apa yang dimaksud dengan rapel gaji pensiunan. Rapel gaji pensiunan pada dasarnya adalah pembayaran selisih dari kenaikan gaji atau penyesuaian penghasilan yang belum sempat dibayarkan pada waktunya, lalu kemudian dibayarkan secara sekaligus pada waktu berikutnya. Jadi kalau ada kebijakan yang menyebabkan nilai pensiun pokok atau komponen tertentu mengalami penyesuaian, namun pelaksanaannya belum langsung dilakukan pada saat kebijakan itu mulai berlaku, maka selisih dari periode yang tertunda itulah yang biasanya disebut sebagai rapel. Dengan kata lain, rapel merupakan akumulasi kekurangan pembayaran yang menjadi hak penerima, lalu kemudian dibayarkan setelah ada dasar pelaksanaan yang resmi. Itulah mengapa rapel seringki sangat dinantikan karena sifatnya adalah pembayaran hak yang belum sempat terrealisasi pada waktu sebelumnya. Rapel ini biasanya berlaku untuk pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, dan juga untuk janda serta duda pensiun yang sah sesuai ketentuan. Dalam praktiknya, apabila memang ada kebijakan resmi mengenai penyesuaian pensiun dan pelaksanaannya sudah ditetapkan, maka pencairan rapel pada umumnya dilakukan langsung melalui mekanisme pembayaran pensiun yang berlaku. Artinya, penerima tidak harus datang ke kantor Taspen hanya untuk menanyakan pencairan. Apalagi kalau memang sistemnya dilakukan secara otomatis, dana biasanya ditransfer ke rekening penerima sesuai mekanisme yang ditetapkan. Namun tentu saja semua itu baru bisa terjadi bila memang sudah ada dasar kebijakan yang sah, surat edaran yang jelas, dan instruksi resmi dari pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti oleh instansi pelaksana seperti PT Taspen. Disinilah letak poin pentingnya. Rapel bukanlah sesuatu yang bisa diumumkan secara sembarangan. Rapel harus berlandaskan aturan, prosedur, dan instruksi yang sah. Selain itu, besaran rapel yang diterima antara satu pensiunan dengan pensiunan lainnya juga tidak selalu sama. Mengapa tidak sama? Karena perhitungannya biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti golongan terakhir, masa kerja, jenis pensiun, serta berapa lama selisih pembayaran itu tertunda. Jadi memang tidak bisa disamaratakan. Ada yang mungkin menerima lebih besar, ada yang lebih kecil. Semua tergantung pada kondisi dan status masing-masing penerima pensiun. Karena itulah ketika ada kabar mengenai rapel biasanya banyak yang sangat antusias sebab ada harapan akan adanya tambahan penerimaan. Namun antusiasme itu tentu perlu dibarengi dengan sikap hati-hati agar tidak menelan mentah-mentah informasi yang belum ada kepastiannya. Nah, setelah kita memahami gambaran umum mengenai rapel, sekarang kita masuk ke inti dari persoalan yang sedang ramai dibicarakan. Pertanyaan utamanya adalah, benarkah rapel gaji pensiunan akan cair pada 20 Maret 2026? Apakah benar sudah ada instruksi resmi dari pemerintah? Apakah benar PT Taspen sudah memastikan adanya pembayaran tersebut pada tanggal yang disebutkan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian memerlukan jawaban resmi agar para pensiunan tidak terus berada dalam kebingungan. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, sumber yang paling relevan tentu saja adalah pihak yang memang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana pensiun dan penyalurannya, yaitu PT Taspen. Menanggapi kabar yang beredar luas mengenai rapel gaji pensiunan yang disebut cair pada 20 Maret 2026, PT Taspen dikabarkan memberikan klarifikasi yang tegas. Klarifikasi ini penting karena tujuan utamanya adalah agar para pensiunan tidak simpang siur, tidak mudah percaya pada isu yang belum tentu benar, dan bisa menyaring informasi yang beredar di media sosial dengan lebih bijak. Dalam penjelasan tersebut,
PT Taspen sebagai pengelola resmi dana pensiun menyampaikan bahwa hingga saat ini belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah pusat terkait pembayaran rapel gaji tahun 2025 maupun kenaikan gaji pensiun pokok yang dikaitkan dengan pencairan pada tanggal 20 Maret 2020-an. Nah, dari sini sebenarnya sudah sangat jelas bahwa informasi yang menyebut pencairan rapel pada tanggal tersebut belum memiliki dasar resmi yang kuat. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya kabar yang mengatakan bahwa rapel gaji pensiunan pasti cair pada 20 Maret 2026 itu tidak dapat dijadikan pegangan resmi. Informasi tersebut dinyatakan tidak benar jika disampaikan seolah-olah sudah pasti akan terjadi padahal belum ada surat edaran resmi yang menjadi dasarnya. Dalam persoalan seperti ini, surat edaran resmi dan instruksi dari pemerintah pusat adalah hal yang sangat penting. Tanpa itu, maka belum ada pijakan hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa pencairan benar-benar akan dilaksanakan. Jadi, meskipun isu itu ramai, meskipun banyak akun membicarakannya, meskipun banyak video mengangkat topik yang sama, kita tetap harus kembali kepada pertanyaan mendasar. Apakah sudah ada dasar resminya? Jika belum ada, maka kita tidak boleh terburu-buru menganggapnya sebagai kepastian. Hal lain yang juga sangat penting untuk dipahami adalah bahwa kebijakan mengenai penyesuaian nilai pensiun, kenaikan pensiun pokok ataupun rapel bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh media sosial. Kebijakan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. Artinya yang berhak menetapkan adalah pemerintah melalui mekanisme resmi yang berlaku. Bukan rumor, bukan spekulasi, dan bukan narasi yang beredar tanpa dokumen pendukung. Dalam hal ini, PT Taspen pun bukan pihak yang secara sepihak menentukan kebijakan nilai pensiun. Taspen adalah pihak pengelola dan pelaksana layanan sesuai dengan dasar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, ketika belum ada keputusan resmi dari pemerintah, maka Taspen pun belum bisa mengeksekusi sesuatu yang belum memiliki landasan yang jelas. Inilah mengapa kita harus benar-benar membedakan antara harapan dan kepastian. Harapan boleh saja ada, tetapi kepastian tetap harus menunggu pengumuman resmi. Taspen juga dikenal memiliki komitmen pelayanan yang mengedepankan prinsip 5T, yaitu tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap layanan pembayaran pensiun maupun proses lain yang berkaitan dengan hak pensiunan, Taspen berupaya agar semua berjalan sesuai aturan, sesuai sasaran, sesuai waktu yang ditetapkan, sesuai nilai yang seharusnya diterima dan sampai pada tempat yang benar. Nah, kalau kita kaitkan dengan isu rapel yang sedang ramai ini, maka prinsip 5T tadi justru semakin menegaskan bahwa Taspen tidak mungkin sembarangan mengumumkan atau mencairkan pembayaran tanpa dasar administrasi dan instruksi yang jelas. Tepat administrasi berarti ada dokumennya. Tepat orang berarti penerimanya sesuai. Tepat waktu berarti jadwalnya mengikuti ketentuan resmi, bukan perkiraan liar. Tepat jumlah berarti besarannya harus dihitung berdasarkan dasar hukum. Dan tepat tempat berarti mekanismenya berjalan melalui saluran resmi yang sudah ditetapkan. Jadi semua harus melalui proses yang sah dan terukur. Dalam isu yang ramai ini, ada pula yang mengaitkan pembahasan dengan peraturan pemerintah mengenai pensiun pokok. Di sini disebutkan bahwa memang ada rujukan kepada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 yang mengatur mengenai pensiun pokok. Namun penting untuk dipahami bahwa keberadaan sebuah peraturan yang mengatur pensiun pokok tidak otomatis berarti bahwa pada tanggal tertentu di tahun 2026 akan langsung ada pencairan rapel. Apalagi jika belum ada instruksi pelaksanaan terbaru yang spesifik. Kadang-kadang masyarakat mendengar ada aturan, lalu langsung berasumsi bahwa pencairan pasti segera terjadi pada tanggal tertentu. Padahal dalam praktik birokrasi ada tahapan-tahapan lanjutan yang harus dilalui. Mulai dari penetapan pelaksanaan, penyesuaian administrasi, penganggaran, hingga instruksi teknis kepada lembaga pelaksana. Jadi keberadaan aturan dasar saja belum cukup untuk dijadikan pegangan bahwa pada tanggal sekian akan ada pembayaran jika instruksi pelaksanaannya sendiri belum diumumkan secara resmi.
Dalam konteks inilah masyarakat, terutama para pensiunan, dihimbau untuk berhati-hati dan hanya mempercayai informasi dari sumber yang benar-benar resmi. Sumber resmi itu misalnya call center Taspen, situs resmi PT Taspen, atau pengumuman dari instansi pemerintah yang memang berwenang dalam menetapkan kebijakan pensiun. Mengapa hal ini penting? Karena informasi yang tidak akurat bukan hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga bisa memicu harapan yang terlalu tinggi, kekecewaan, bahkan potensi kerugian apabila kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, ketika sebuah isu keuangan beredar luas, ada saja pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan instansi resmi, meminta data pribadi, menjanjikan percepatan pencairan, atau menyebarkan tautan mencurigakan. Karena itu kehati-hatian menjadi sangat penting. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam situasi seperti sekarang ini, sikap terbaik yang bisa kita ambil adalah tetap tenang, tetap waspada, dan tetap mengikuti informasi dari jalur resmi. Jangan mudah terpancing oleh judul-judul sensasional yang seolah-olah memberikan kabar gembira instan. Jangan langsung menyimpulkan sesuatu hanya karena banyak yang membicarakannya. Dan jangan pula merasa pasti akan menerima sesuatu pada tanggal tertentu hanya karena ada pesan berantai yang menyebutkannya. Kita harus membiasakan diri untuk bertanya sumbernya dari mana, apakah ada pengumuman resmi, apakah ada surat edarannya, apakah instansi berwenang sudah mengonfirmasi. Kalau semua itu belum ada, maka sebaiknya kita tahan diri untuk tidak langsung percaya. Bagi para pensiunan, informasi mengenai gaji pensiun, kenaikan penghasilan, rapel, dan berbagai penyesuaian lain memang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup. Maka wajar bila setiap informasi seperti ini cepat sekali menarik perhatian. Namun justru karena penting itulah kita harus menjaganya dengan sikap yang bijaksana. Jangan sampai hak yang memang menjadi harapan itu malah dijadikan alat untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan. Jangan sampai para pensiunan yang semestinya mendapatkan ketenangan justru dibuat resah oleh kabar yang belum jelas. Apalagi banyak dari Bapak Ibu yang mungkin langsung menghitung-hitung kebutuhan, merencanakan pengeluaran rumah tangga, biaya pengobatan, kebutuhan anak cucu, atau keperluan lain berdasarkan harapan adanya pencairan tertentu. Kalau ternyata informasi itu belum benar, tentu yang muncul adalah rasa kecewa. Karena itu kita perlu menempatkan fakta di atas rumor. Kalau kita rangkum sampai di titik ini, maka ada beberapa hal penting yang perlu benar-benar diingat. Pertama, memang benar bahwa belakangan ini beredar kabar luas mengenai rapel gaji pensiunan yang disebut akan cair pada 20 Maret 2026. Kedua, kabar tersebut membuat banyak pensiunan berharap, terutama karena rapel dipahami sebagai hak atas selisih pembayaran yang tertunda. Ketiga, rapel memang pada dasarnya adalah hal yang mungkin ada apabila terdapat kebijakan penyesuaian yang pelaksanaannya tertunda dan kemudian direalisasikan sekaligus. Namun keempat, dan ini yang paling penting, PT Taspen menyatakan bahwa hingga saat ini belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah pusat terkait pembayaran rapel maupun kenaikan gaji pensiun pokok yang dikaitkan dengan pencairan pada tanggal tersebut. Karena itu informasi yang beredar tidak bisa dianggap sebagai kepastian resmi. Inilah inti yang harus benar-benar dipahami agar tidak terjadi salah tafsir. Oleh sebab itu, jika Bapak Ibu bertanya apakah rapel gaji pensiunan sudah pasti cair pada 20 Maret 2026, maka berdasarkan penjelasan yang ada jawabannya adalah belum ada dasar resmi yang memastikan hal tersebut, jadi belum bisa dinyatakan benar. Kalaupun nanti pada waktu mendatang ada perkembangan baru, tentu yang harus kita tunggu adalah pengumuman resmi yang sah, bukan sekadar prediksi atau klaim dari media sosial. Dan jika pada akhirnya ada kebijakan yang benar-benar dikeluarkan, maka pasti akan ada informasi resmi yang lebih terstruktur, lebih jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat itulah para pensiunan bisa menyambutnya dengan lebih tenang karena dasarnya sudah jelas. Kita juga perlu memahami bahwa proses birokrasi dalam urusan keuangan negara tidak selalu sesederhana yang dibayangkan oleh publik.
Ya, kadang-kadang masyarakat melihat ada sebuah isu lalu berharap semua bisa langsung selesai dalam hitungan hari. Padahal di balik suatu kebijakan pembayaran ada banyak tahapan yang harus dilalui. Ada tahap keputusan, tahap administrasi, tahap sinkronisasi data, tahap penyesuaian sistem hingga tahap pelaksanaan teknis. Semua ini tidak bisa dilewati begitu saja. Jadi ketika disebut bahwa pemerintah masih dalam tahap proses birokrasi, itu artinya memang masih ada rangkaian prosedur yang harus dilalui sebelum sebuah pembayaran bisa dilaksanakan secara resmi dan menyeluruh. Maka sangat penting bagi kita untuk memberikan ruang pada proses tersebut sambil tetap memantau informasi yang resmi. Bapak Ibu sekalian, yang juga tidak kalah penting adalah menjaga semangat saling mengingatkan. Jika Bapak Ibu menerima pesan berantai atau video yang menyebutkan informasi sensitif seperti pencairan rapel, kenaikan pensiun, bantuan tertentu, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan hak finansial, maka jangan langsung diteruskan sebelum diperiksa kebenarannya. Sebaiknya cek dulu apakah ada sumber resmi yang mendukung. Bila belum ada, lebih baik kita menahan diri untuk tidak ikut menyebarkan. Dengan begitu, kita turut menjaga sesama pensiunan agar tidak terjebak dalam kebingungan yang sama. Sikap sederhana seperti ini sebenarnya sangat membantu. Kadang-kadang satu pesan yang belum jelas, jika terus diteruskan dari satu grup ke grup lain, akhirnya terlihat seolah-olah benar hanya karena sudah beredar luas. Padahal kebenaran tidak ditentukan oleh seberapa banyak pesan itu beredar, melainkan oleh seberapa kuat dasar resminya. Di tengah maraknya arus informasi digital saat ini, kemampuan untuk memilah informasi menjadi semakin penting. Dahulu mungkin orang mendapatkan kabar dari surat resmi radio atau televisi yang sumbernya lebih mudah dilacak. Sekarang siapa saja bisa membuat narasi, membuat video, atau membuat unggahan yang tampak meyakinkan. Bahkan kadang-kadang tampilannya dibuat seolah-olah berasal dari sumber resmi. Inilah tantangan yang kita hadapi bersama. Karena itu, sebagai masyarakat yang bijak, kita perlu membiasakan diri untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memeriksa, tidak hanya menerima, tetapi juga menilai. Dan tidak hanya berharap, tetapi juga memastikan. Dengan cara seperti itulah kita bisa terhindar dari rasa kecewa yang tidak perlu. Yang tidak kepada Bapak, Ibu, para pensiunan kami memahami betul bahwa setiap kabar mengenai penyesuaian pendapatan selalu membawa harapan. Itu sangat manusiawi. Setiap orang tentu ingin mendapatkan haknya dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Setiap orang tentu berharap ada perbaikan kesejahteraan, terlebih di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan. Namun dalam menghadapi semua itu, marilah kita tetap bersandar pada informasi yang resmi. Harapan tetap boleh ada, doa tetap boleh dipanjatkan, tetapi sikap bijak juga harus terus dijaga. Jangan sampai semangat untuk mendapatkan kabar baik justru membuat kita lengah dalam menilai mana informasi yang benar dan mana yang belum tentu benar. Sekali lagi dari penjelasan yang telah beredar terkait klarifikasi tersebut, poin yang paling pokok adalah bahwa sampai saat ini belum ada surat edaran resmi dari pemerintah pusat yang menjadi dasar pencairan rapel gaji pensiunan pada 20 Maret 2026. Dengan kata lain, kabar yang menyebut pencairan pada tanggal itu belum dapat dibenarkan sebagai informasi resmi. Maka apabila Bapak Ibu mendengar kabar serupa dari Manaun, hendaknya disikapi dengan tenang dan tidak langsung dianggap pasti. Tunggu sampai ada pemberitahuan resmi dari pemerintah atau dari PT Taspen melalui kanal yang memang dapat dipercaya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memastikan informasi, jalur yang paling aman tentu adalah melalui kanal resmi. Misalnya dengan menghubungi call center resmi PT Taspen atau mengakses situs resminya. Di sana informasi yang diberikan memiliki landasan yang lebih kuat dibanding kabar yang beredar tanpa sumber jelas. Langkah ini sangat penting untuk menghindari salah informasi. Lebih baik kita bertanya langsung ke sumber resmi daripada bingung akibat membaca terlalu banyak versi penjelasan yang belum tentu benar. Apalagi dalam isu yang sensitif seperti ini, satu pernyataan resmi jauh lebih berharga daripada puluhan pesan berantai yang tidak jelas asal-usulnya. Selain itu, mari kita jadikan kejadian ini sebagai pelajaran bersama bahwa setiap informasi yang menyangkut hak finansial, bantuan, penyesuaian gaji, rapel, tunjangan atau bentuk pembayaran lain harus selalu diuji dengan standar kehati-hatian yang lebih tinggi.
Jangan hanya karena narasinya terdengar menyenangkan, lalu kita langsung percaya. Justru kabar yang terlalu menggembirakan, tanpa dasar resmi, seringkali perlu kita periksa lebih teliti. Bukan berarti kita harus selalu curiga pada semua hal, tetapi kita perlu bijak, dan kebijaksanaan itu lahir dari kebiasaan untuk memeriksa fakta sebelum percaya. Kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa semangat untuk terus mencari informasi yang benar adalah hal yang sangat baik. Artinya Bapak Ibu peduli terhadap hak-hak yang semestinya diterima. Namun ke depan mari kita arahkan semangat itu ke jalur yang benar, yaitu melalui sumber-sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, setiap kabar yang diterima tidak hanya cepat sampai, tetapi juga benar dan menenangkan. Sebab informasi yang benar akan membuat hati tenang. Sedangkan informasi yang simpang siur justru hanya membuat pikiran lelah dan penuh tanda tanya. Pada akhirnya yang kita semua harapkan tentu adalah adanya kejelasan, kepastian, dan keterbukaan informasi dari pihak yang berwenang. Jika memang nanti ada kebijakan baru mengenai penyesuaian pensiun atau pencairan rapel, tentu para pensiunan berhak untuk mengetahuinya dengan jelas. Dan apabila hal itu benar-benar telah ditetapkan, maka pengumuman resmi pasti akan menjadi rujukan utama. Jadi untuk saat ini yang paling penting adalah tetap sabar, tetap cermat, dan tetap menunggu informasi yang benar-benar resmi. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu menjernihkan informasi yang beredar dan membantu Bapak Ibu memahami duduk persoalannya dengan lebih utuh. Jadi bukan hanya mendengar bahwa ada kabar rapel cair pada 20 Maret 2026, tetapi juga memahami bahwa sampai saat ini kabar tersebut belum didukung oleh surat edaran resmi dari pemerintah pusat. Dengan memahami hal ini, diharapkan Bapak Ibu tidak lagi bingung, tidak lagi bertanya-tanya secara berlebihan, dan tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai narasi yang muncul di media sosial. Kami berharap Bapak, Ibu tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bijak dalam menerima setiap informasi. Teruslah menjadi pribadi yang tenang dalam menyikapi kabar apapun, terutama yang berkaitan dengan hak dan kepentingan pribadi. Mari kita sama-sama membangun kebiasaan untuk hanya mempercayai informasi yang berasal dari sumber resmi. Dan mari juga kita sama-sama menjaga sesama pensiunan dengan tidak ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya. Dengan begitu lingkungan informasi di sekitar kita menjadi lebih sehat, lebih aman, dan lebih menenangkan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai kabar pencairan rapel gaji pensiunan yang disebut-sebut akan cair pada tanggal 20 Maret 2026. Semoga penjelasan ini bermanfaat, menambah pemahaman, dan bisa menjadi pegangan bagi Bapak Ibu dalam menyikapi informasi yang beredar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali pada informasi terbaru berikutnya bersama kami di channel Pensiun Purbaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.